0155 Prodi PGSD 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di kelas 1 SDN Negeri Pandan. Adapun tujuan dalam proses observasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan guru dalam proses pembelajaran, mengetahui strategi, metode pendekatan, dan model yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui media yang digunakan dalam pembelajaran matematika, untuk mengetahui teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui tugas apa saja yang diberikan guru kepada siswa, dan mengetahui kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran. Dalam observasi ini, saya membahas mengenai proses pembelajaran matematika di kelas dan kesulitan dalam mengajar, serta wawancara dengan kedua siswa, yaitu mengenai proses pembelajaran matematika di kelas dan kesulitan apa saja saat mereka melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada hasil wawancara dengan guru. Observasi yang ada hasil penelitian yaitu pertama hasil wawancara dengan guru. Observasi yang saya lakukan di kelas 1 SDN Negeri Pandan dengan Ibu Maisaroh, SP Sarjana Pendidikan, mengenai pembelajaran matematika, yaitu materi tentang menghitung banyak benda. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru melakukan tahap perencanaan sesuai dengan yang ada dalam RPP, dengan menyiapkan bahan ajar dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar atau media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu buku cetak, alat berhitung, gambar, serta metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika dengan materi menghitung banyak benda ini. Guru menggunakan metode belajar sambil bermain, ceramah, dan tanya jawab. Namun pada pembelajaran daring hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan atau proses pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama ada kegiatan awal. Pada kegiatan awal ini, guru mengucapkan salam pertanda bahwa proses pembelajaran akan dimulai. Berdoa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran semua siswa dan menanyakan kabar siswa. Setelah itu, memotivasi siswa agar siswa belajar dengan semangat. Setelah itu, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari serta mempersilahkan siswa untuk menyiapkan alat tulis serta bukunya. Setelah itu, menanyakan kepada siswa apakah siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Lanjut ke kegiatan inti. Dalam kegiatan pembelajaran langsung, metode belajar sambil bermain, ceramah, dan tanya jawab. Namun, dalam proses pembelajaran sekarang yang berlangsung daring, di masa COVID-19 ini, guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Langkah pertama, guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi menghitung banyak benda dengan singkat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa melalui grup WhatsApp. Dalam pembelajaran yang disampaikan guru memberikan contoh cara berhitung dan menjawab soal berhitung dengan baik dan benar. Setelah menjelaskan mengenai materi tersebut, guru memberikan kesempatan kepada siswa apakah siswa mengenai apa yang telah dijelaskan oleh guru. Apabila siswa belum mengerti atau belum jelas mengenai apa yang telah dijelaskan, guru menjelaskan ulang kepada siswa. Contoh gambar yang digunakan pada guru materi menghitung banyak benda ini salah satunya yaitu menghitung banyak benda dengan menjumlahkan dan menghitung banyak benda hanya menghitung bendanya saja. Setelah guru memberikan penjelasan, guru memberikan tugas kepada siswa pada buku cetak atau buku siswa. Guru memberi waktu untuk mengerjakan tugas sehari karena proses pembelajaran berlangsung daring atau online.
Setelah itu guru mengerjakan tugas, guru menyuruh siswa mengumpulkan tugas dengan foto dan dikirim lewat WhatsApp atau grup kelas. Setelah itu guru memeriksa dan menilai tugas siswa dengan memberikan skor 10 sampai 100. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dijelaskan atau telah disampaikan dan menutup pembelajaran dengan salam. Tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran, guru juga terdapat kesulitan, yaitu dalam proses pembelajaran, baik secara langsung atau dengan pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Kesulitan yang dihadapi guru karena proses pembelajaran dengan daring, guru harus sabar dan menjelaskan berulang-ulang. Kadang guru menjelaskan dengan video agar siswa lebih paham berhitung, karena yang diajar siswa kelas 1 yang belum banyak pemahamannya. Dalam proses pembelajaran langsung ini sulit untuk membuat siswa paham, apalagi dengan daring. Oleh karena itu, guru harus banyak bersabar dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada hasil wawancara dengan siswa. Saya mewawancarai 2 siswa. Yang pertama ada siswa yang bernama Gina Aprilia, yang kedua ada siswa yang bernama Alia Nurjana. Hasil wawancara dengan Gina Aprilia, kelas 1 SDN Negeri Pandan ini, sebelum terlebih dahulu berdoa agar belajarnya berjalan dengan lancar. Dalam proses pembelajaran, Gina selalu memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi, karena menurutnya pelajaran matematika cukup susah untuk dipahami. Oleh karena itu, dia harus memperhatikan guru pada saat menjelaskan. Gina merupakan murid yang tidak terlalu suka dengan pelajaran matematika karena dia tidak senang dengan hitung-hitungan. Gina juga mengalami kesulitan pada saat proses pembelajaran, tidak hanya mengenai soal hitung-hitungan. Belajar dengan daring juga membuatnya kesulitan untuk memahami materi pembelajaran karena tidak berinteraksi secara langsung oleh guru, dan membuatnya tidak puas apa yang telah dijelaskan guru dan hanya menjelaskan di via grup WhatsApp saja. Hasil wawancara dengan siswa kedua yaitu Alia Nurjana. Sama dengan Gina Aprilia, Alia pun memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Pada saat proses pembelajaran, Alia selalu memperhatikan materi-materi yang dijelaskan oleh guru, karena Alia merupakan siswa yang senang matematika dan senang hitung-hitungan. Dia juga salah satu siswa yang cukup baik pada saat mengerjakan soal berhitung. Kesulitan yang dialami Alia yaitu pada saat pembelajaran daring ini, dia sulit memahami soal yang menurut dia cukup sulit, dan terbatasnya komunikasi dengan guru yang hanya dilakukan oleh via grup WhatsApp saja, yang membuat dia tidak leluasa berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Dari hasil wawancara mengenai siswa 1 dan siswa ini, dapat disimpulkan bahwa perlu sekali adanya interaksi yang baik dengan siswa, karena di kelas 1 atau di kelas rendah ini masih membutuhkan sekali bimbingan serta dorongan motivasi baik dari guru maupun orang tua. Yang B ada analisis dan pembahasan. Berdasarkan observasi yang saya amati, proses pembelajaran dilakukan guru sudah cukup baik. Sebelum guru melakukan proses pembelajaran, adanya tahap perencanaan yang dilakukan guru dengan membuat RPP dari bahan ajar, metode pembelajaran yang sudah cukup bagus. Hal ini sesuai dengan komponen pembelajaran yang harus dilakukan dalam pembelajaran matematika. Namun, ada hal yang harus ditingkatkan lagi, yaitu interaksi atau pendekatan guru dengan murid dan media yang lebih menarik lagi agar proses pembelajaran interaksi media yang menarik lagi ada proses pembelajaran matematika, karena pembelajaran matematika ini cukup sulit untuk dipahami oleh siswa. Ini di masa pandemi sebaiknya guru melakukan pembelajaran langsung dengan jadwal 2-3 kali dalam seminggu seperti sekolah-sekolah lain.
dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif dan efisien, sehingga materi pembelajaran akan lebih mudah diserap atau dipahami oleh siswa. Hal ini relevan dengan teori pembelajaran kognitif menurut Brunner. Pembelajaran adalah proses membangun kemampuan. Pengembangan kompetensi seseorang dilakukan dengan cara kerja diri yang sederhana ke yang lebih rumit, yang disebut dengan kurikulum spiritual. Materi yang dibahas tersebut. Teori ini diketahui bahwa belajar adalah segala kegiatan yang dipraktikkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sehingga perlu sekali adanya pembelajaran praktek langsung dalam pembelajaran matematika dan pembelajaran lainnya agar siswa mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya. Dari hasil observasi saya di SDN Negeri Pandan, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di kelas 1 SDN Negeri Pandan ini sudah cukup baik dan guru memberikan metode dan media yang cukup bagus. Saran sebaiknya guru lebih mendekatkan diri dengan siswa dengan banyak berinteraksi dengan siswa dan mendekatkan pendekatan ini, guru akan lebih tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, meningkatkan media yang digunakan agar lebih bervariasi, sehingga anak akan lebih senang dan dalam proses pembelajaran baik secara daring maupun belajar secara tatap muka langsung. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai observasi saya di kelas 1 SDN Negeri Pandan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.